Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA kelas 7. Oke teman-teman, alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan pengukuran sederhana ya kalian dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kita juga telah belajar, sudah saya jelaskan tentang pengertian dari besaran, kemudian ada besaran pokok dan turunan, ada satuan baku dan tak baku, kemudian ada sistem internasional juga. Nah, di sini akan kita lanjutkan teman-teman materinya yaitu tentang alat ukur ya. Alat ukur yang akan kita jelaskan adalah alat ukur panjang, massa, waktu, dan suhu. Untuk pengertian besaran sudah ya kemarin ya. Besaran pokok juga sudah. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan juga sudah kemarin. Nah, untuk SMP ini sampai luas, volume, massa jenis, kecepatan, dan percepatan saja. Kemarin ada beberapa yang bertanya bagaimana, jadi kalau luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume diturunkan dari besaran pokok panjang juga. Bisa kita lihat dari satuannya, luas meter persegi, volume meter ketiga ya, meter kubik. Massa jenis yaitu massa dibagi volume. Massa jenis satuannya kilogram meter pangkat 3. Berarti massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Sedangkan kecepatan itu adalah panjang per waktu atau jarak dibagi waktu. Satuannya meter per sekon. Berarti kecepatan, besaran turunan kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Percepatan juga demikian, percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, jadi diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Tetapi untuk dimensinya nanti di SMA akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk satuan-satuan itu berpengaruh dalam penulisan dimensi. Nah, untuk satuan internasional panjang dalam SI, Sistem Internasional adalah meter, yaitu jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/3 kali 10 pangkat 8. Ya, itu kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi 1 per kecepatan cahaya. Satuan panjang juga dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan. Desimeter dan seterusnya ya, nanti kalian baca sendiri. SD sudah insya Allah. Kemudian untuk massa, satuan SI massa adalah kilogram. 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Satuan massa juga dapat diturunkan dari 1 kilogram standar. 1 ton 1000 kilo dan seterusnya ya. Untuk SMP mungkin ada ditambah cara penulisan dengan bilangan berpangkat seperti itu. Untuk SD saya yakin sudah. Kemudian satuan internasional waktu yaitu sekon. 1 sekon itu didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium-133 dalam melakukan getaran sebanyak 91926317770 kali. Nah, atau kita tahunya 1 menit itu 6 sekon ya. Jadi coba kamu tentukan sendiri berapa sekon untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Misalkan bisa untuk coba latihan sendiri. Ini juga saya yakin kalian sudah paham. Kemudian ada konversi teman-teman. Untuk konversi itu ada konversi panjang, massa, dan waktu. Konversi itu artinya adalah mengubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Ini juga sudah ya matematika SD dulu ya. Pakai anak tangga itu ya. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Seperti itu. Konversi luas juga gitu. Sudah, saya yakin sudah. Konversi volume juga gitu. Kalau konversi luas berarti pangkat 2 berarti naik dibagi 100 turun dikali 100 ya. Kalau volume turun dikali 10 pangkat 3 atau 1000 naik dibagi satu tangga naik dibagi 1000. Contohnya seperti ini ya. Nanti bisa kalian baca sendiri, nanti saya kirim file PDF-nya. Saya akan fokus ke alat ukur teman-teman. Nah, di sini untuk alat ukur panjang yaitu mistar. Mistar itu penggaris.
mistar atau penggaris mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah itu ya, kedudukan benar membaca skala mistar. Jadi ada juga atau human error ya, biasanya ada kesalahan dalam mengukur itu karena posisi salah matanya ya, atau juga bisa ada yang posisi itu mempengaruhi pengukuran. Jadi kita harus posisi yang benar dalam mengukur. Ya seperti itu. Kemudian ada jangka sorong. Nah, di sini mungkin yang belum pernah waktu SD itu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai ketelitian 0,1 mm. Tapi ada juga jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05 mm. Apa saja sih bagian-bagian dari jangka sorong itu? Jadi jangka sorong itu bentuknya seperti ini teman-teman. Di sekolah kita ada. Nah, jadi ada terdiri dari skala utama dan skala nonius. Skala utama ini yang seperti penggaris, skala utama. Kemudian skala nonius itu ada di bawahnya. Ada rahang tetap atas, ada rahang tetap bawah, ada rangka sorong bawah, ada rahang sorong atas. Jadi bisa digeser-geser gitu. Nanti bendanya dijepit, terus kemudian digeser rahang sorong atasnya, rahang sorong bawahnya sampai nanti tepat pas. Kemudian nanti akan ada misalkan benda yang diukur itu nanti akan menunjukkan skala utama dan skala noniusnya akan ada yang berimpit. Contohnya seperti ini. Nah, di pengukuran ini skala utamanya ada di 4,2 cm dan skala noniusnya 0,05 cm. Seperti itu. Jadi benda yang diukur segini ya. Kita fokus ke angka 0-nya. Angka 0 yang ada di skala nonius itu berada di mana? Dia di sini berada di 4,2 ditulis. Skala utama 4,2 cm. Ini skala utama, yang atas ini skala utama. Yang bawah ini skala nonius. Kemudian kita lihat, setelah kita fokus ke angka 0-nya, kita lihat dari skala nonius dan skala utama yang berimpit yang mana? Di situ tepat berimpit dengan skala utama yaitu di angka 5 di situ ya. Angka 5 berarti 5 kali 0,01 adalah 0,05. Jadi cukup ditambahkan. Jadi benda yang diukur ini itu adalah panjangnya adalah 4,25 cm dari skala utama. 4,2 tadi dilihat nolnya di mana? Kemudian ditambahkan dari yang berimpit itu adalah 5. 5 kali 0,01 yaitu 0,05 dijumlah gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran panjang, masih pengukuran panjang yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini. Mikrometer sekrup. Ada landasan, ada sekrupnya, ada lengan mikrometer, timbal dan roda bergerigi. Ya. Nah, benda-benda yang diukur mikrometer sekrup itu umumnya biasanya itu umur ya, apa ya? Ya biasanya ini pegangannya anak-anak teknik, anak-anak mesin gitu. Biasanya kalau STM itu biasanya apa yang kecil-kecil lempengan yang tipis ya kayak gitu. Biasanya untuk nomor ini bulat. Kalau yang di sini bendanya bulat ya. Jadi bagaimana dengan mikrometer sekrup? Nah, cara mengukurnya di mikrometer sekrup juga sama dengan tadi jangka sorong, yaitu ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utamanya itu ada di sini ya, fokus ke sini. Skala utamanya itu di angka 1, 2, 3. Yang yang horizontal. Yang horizontal yaitu skala utama. Skala noniusnya itu yang vertikal, itu diputar-putar gitu. Diputar nanti akan menunjukkan yang paling sampai itu ya, sampai siset gitu. Nah, ini contohnya misalkan kayak gini. Perhatikan gambar. Di situ kan yang paling ujung itu kan 3,5 ya. Jadi yang bawah itu 0,5. Jadi 3,5. Kemudian kita fokus ke skala nonius. Nah, skala noniusnya ini yang paling berimpit berapa? Yang berimpit dengan skala utama itu berapa? Kalau tadi skala utamanya 3,5 mm. Nah, kemudian itu kan 10 ya. Setelah 10 berarti 11, 12. Oh, berarti 12. 3,5 skala utamanya ditambah 12 kali
ketelitiannya 0,01 berarti 3,5 ditambah 0,12. Sehingga pengukuran ini menghasilkan hasilnya pengukuran adalah 3,62 mm. Seperti itu. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian alat ukur massa ya. Alat ukur massa contohnya adalah neraca sama lengan. Kita sering tahu di toko-toko emas kan. Nah, yang sering kita tahu alat ukur massa itu timbangan ya. Di pasar-pasar itu misalkan beli tomat kah, beli cabai atau apa, biasanya masih banyak di pasar-pasar tradisional yang menggunakan timbangan itu ya, yang pakai apa itu, yang kayak tembaga itu ya. Nah itu. Tapi sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman, para pedagang di pasar sudah banyak yang menggunakan timbangan digital. Nah, kalau di sini itu adalah neraca sama lengan. Ada macam-macam teman-teman ya. Ada yang 3 lengan, ada yang 4 lengan. Ini untuk menambah referensi saja. Kemudian selain untuk neraca sama lengan, biasanya untuk emas biasanya. Emas, perak itu. Kemudian di sini ada lagi teman-teman, ini namanya neraca haus. Neraca haus. Bukan neraca kehausan ya, ini neraca haus. Neraca haus. Neraca haus. Neraca haus ini biasanya digunakan di laboratorium. Jadi untuk maksimalnya itu tidak banyak. Jadi untuk 4 lengan itu 310 gram maksimalnya itu. Ketelitiannya juga 0,01. Ada lagi yang neraca 3 lengan. Neraca haus 2610 itu berarti maksimalnya 260 kg. Kalau haus 311 berarti maksimal itu 310 gram. Ketelitiannya 0,01. Ada 3 slide, ada kayak slider gitu ya, 1, 2, 3. Nah ini cukup ditambah-tambah gitu aja. Ini sudah jarang digunakan. Biasanya sudah pakai timbangan digital sekarang. Tapi kalau untuk pelajaran fisika, biasanya di kampus masih ada. Jadi seperti ini, geser sampai nanti seimbang. Ini cukup ditambah-tambahkan saja. Jadi cukup ditambah-tambahkan saja teman-teman. Jadi yang lengan depan, lengan tengah, sama lengan belakang berapa? Dijumlah. Semuanya satuannya gram, jadi cukup ditambah langsung. Mudah ini. Oke, langsung lanjut ya ke alat ukur waktu. Kita udah tahu kalau olahraga biasanya kamu lari-lari sama guru olahraga pakai stopwatch ya. Stopwatch memiliki ketelitian 0,1 sekon. Kalau stopwatch elektronik, ketelitiannya adalah 0,001 sekon. Nah, kemudian ada jam tangan atau arloji, ketelitiannya 1 sekon. Nah, kemudian ini juga nanti bisa buat latihan. Contoh ya, misalkan ya. Oke, kita fokus ke ini, ke jangka sorong yang nomor 1 misalkan. Di sini angka nolnya di angka situ ya berapa? Berarti itu kan 5, ini 6, berarti 5,5. 5,5, 5,1, 5,2. Berarti 5,2 ini 5,2 ditambah yang paling berimpit adalah 5. 5,2 ditambah 5 kali 0,01 yang nomor 1 gitu. Ya. Kemudian untuk mikrometer sekrup misalkan. Mikrometer sekrup kita fokus ke yang nomor 1 juga ya. Berarti kan nomor 1. Ini kan yang horizontal. Yang horizontal ini kan 0, 1, ini ada komanya kan, berarti 1,5. 1,5 mm ditambah itu 15, 16, 17, 18. Jadi 1,5 mm ditambah 15, 18 kali 0,01 atau 1,5 ditambah 0,18 gitu. Sedangkan untuk neraca 3 lengan ini berarti berapa? 7 gram ditambah 30 gram ditambah 400 gram, berarti 437 gram. Cukup sekian dari saya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa diskusi. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.